Oke, kita langsung saja kepada materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu starting CX Programmer. Ya, CX Programmer seperti ini. Softwarenya ada di CX1. Softwarenya ada di CX1 ya namanya. Kemudian nanti ya ada di Omron, CX1, dan nanti kita akan ketemu dengan CX Programmer. Nah, dari CX Programmer ini kita akan menyusun ya, kita akan menyusun dari CX Programmer ini kita akan menyusun ladder yang kemarin sempat atau pernah kita pelajari. Yang pertama, setelah kita klik CX Programmer-nya, kita open new file ya, kita buka file baru. Kemudian device name-nya bisa kita kasih nama sistem apa yang akan kita kerjakan ya. Misalnya ini adalah training unit 1. Tidak boleh pakai spasi ya, tapi boleh pakai dash. Kemudian device type-nya, kita tahu bahwa PLC kita memiliki tipe PLC ya. Tipe PLC ada CP1E, CP2E, CP2M, CP1H, CP1L ya. Ini bisa kita cari di sini. Nah, misalnya kita pakai CP1E ya. Maka kita pilih CP1E. CP1E pun jenisnya ada banyak. Maka di setting ini kita klik lagi. Nah, tipe CPU-nya itu tipe CPU-nya apa? Nah, kita bisa lihat di PLC kemarin. Kalau kita beli PLC pasti akan ada kodenya CP1E apa? Apakah E20, E30, N20? Nah, jenisnya ada banyak. Kita sesuaikan dulu atau NA. NA ini yang include yang include ada analog input maupun outputnya. Nah, misalnya kita pakai E30. Kalau kita pakai jenis CPU yang berbeda dengan yang kita konekkan dengan PLC, nanti akan berakibat programnya tidak bisa dieksekusi. Ya, kemudian kita oke. Oh, enggak boleh ya, sorry, berarti harus tanpa dash ya. Kalau yang oke. Training unit 1, jadi nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai dash. Nah, muncul field atau sebuah halaman yang nanti akan kita rangkai program laddernya ya. Nah, di halaman ini sebelah kiri dan kanan ini ada yang disebut sebagai garis bus tulisannya, garis bus warnanya hijau. Kemudian 0 ini adalah nomor rang ya. Ini satu seperti ini rang. Nah, nanti ketika kita sudah nyusun sampai selesai, maka secara otomatis rang ini akan bertambah rang baru. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu ya, ada menu simbol. Nah, ini adalah menu-menu simbol yang memang sudah dibawain oleh pihak Omron. Jadi kita bisa menggunakan atau melihat di sini kalau menggunakan fungsi-fungsi tertentu ya dengan notasi-notasi tertentu, maka nanti akan ada karakter-karakter tertentu juga yang akan dihasilkan di dalam program ladder kita. Misalnya ada P, dash 0, dash 2S. Nah, maka dia akan memberikan 0,2 second clock pulse beat ya. Misalnya seperti itu. Seperti apa? Seperti nanti akan ada
kedip-kedip dan sebagainya seperti flip-flop itu. Nah, hanya saja kecepatannya ada di 0,2 second, misal seperti itu. Jadi ini akan ada banyak fungsi-fungsi atau karakter-karakter khusus yang sudah disediakan oleh pihak Omron di sini. Kemudian setting, ya, setting ini adalah setting PLC sesuai dengan CPU type yang kita miliki. Tidak perlu kita ubah kalau kita hanya menggunakan program-program sederhana dan program dasar. Setting ini perlu kita ubah ketika nanti kita menggunakan perangkat-perangkat tambahan atau perangkat-perangkat khusus yang memang dibutuhkan compatibility-nya. Ya, seperti misalnya nanti kita menggunakan rotary encoder, sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi jumlah putaran dari sebuah poros, ya. Itu nanti setiap sudut yang dihasilkan oleh poros itu, setiap sudut yang dihasilkan oleh putaran poros itu nanti akan dikonversi menjadi sebuah pulse yang nanti akan dikirimkan ke PLC. Nah, jadi misalnya satu putaran itu nanti akan ada 100 pulse atau 600 pulse atau 6.000 pulse gitu kan yang dihasilkan dari sebuah putaran itu. Jadi kalau terjadi satu putaran maka akan muncul 100 pulse. Nah, 100 pulse yang muncul dalam kecepatan yang tinggi itu, maka kita harus setting built-in input untuk use high speed counternya atau penghitung kecepatan tingginya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan settingan ini, kita nggak akan bisa menggunakan perangkat rotary encoder itu. Ya, itu sebagai contoh kenapa menu setting ini ada. Menu setting ini nanti akan berbeda-beda ketika kita menggunakan jenis PLC atau jenis CPU yang berbeda pula. Ketika kita menggunakan jenis PLC atau jenis CPU yang nantinya adalah kita misalnya menggunakan CP1E NA series, maka di menu setting ini nanti akan lebih panjang lagi. Kita menggunakan yang N series, menu settingnya juga akan lebih banyak lagi. Karena CPU type yang lebih advance atau lebih tinggi tingkatannya, lebih mahal juga harganya, itu nanti akan memberikan fasilitas yang lebih banyak pula. Kemudian selanjutnya ada memori. Ya, memori ini seperti kalau di handphone kita itu dia adalah semacam room-nya gitu ya. Room juga mungkin juga ada yang nanti misalnya di sini ada auxiliary, kemudian ada timernya berapa yang mampu dihasilkan, counternya yang mampu disediakan berapa, data areanya berapa, holding areanya berapa, work areanya berapa. Nah, ini semua nanti disediakan oleh memori ini. Lebih besar memorinya ya di dalam spek PLC itu, maka lebih banyak pula nanti fasilitas atau mungkin juga ruang-ruang yang bisa disediakan untuk work area, holding area, data area, counting area, timing area, auxiliary area, dan juga si I/O-nya. Seperti kita memiliki E30 dengan E40 dengan E60 beda. E30 input outputnya kalau dijumlahkan totalnya di terminal itu hanya ada 30. Inputnya 18, outputnya 12, misalnya gitu. Kalau misalnya kita punya E40, maka nanti inputnya mungkin berapa itu? 25 atau 24, outputnya nanti ada 16. Gitu. Jadi jumlah dari terminal input output kalau kita jumlahkan nanti jumlahnya adalah notasi atau mungkin juga tipe yang ada di PLC itu. Ya, kemudian lanjut ke ini memori, kemudian ada program, ini hanya new program. Nah, kalau new program 1, ini simbol, ini kita yang bikin sendiri. Kita yang bikin sendiri. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kemarin itu kalian melakukan identifikasi perangkat misalnya. Kalian mau membuat sistem otomasi dengan 2 tombol dan 3 lampu. Maka tugas kalian adalah membuat simbol dulu. Idealnya seperti itu. Yang saya sampaikan ini adalah cara-cara yang ideal dulu. Ya, yang saya sampaikan adalah cara-cara yang ideal dulu. Ya. Nanti kalau cara-cara shortcut-nya, cara-cara mudahnya nanti juga saya sampaikan. Tapi idealnya dulu kita mesti membuat satu persatu perangkat yang akan kita gunakan. Misalnya kita membuat
sebuah penamaan atau addressing terhadap tombol merah misalnya. Nah, tombol merah ini nanti tombol yang akan kita gunakan untuk apa? Misalnya akan kita gunakan untuk stop system. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita membuat nama di sini, ini tidak boleh dikasih spasi. Tapi kalau di komentar atau di komen ini boleh di spasi. Nah, ini misalnya kita komennya kita tulis ini adalah tombol untuk stop system. Nah, address or value-nya ini adalah alamatnya alamat berapa? Misalnya alamat 0.01. Nah, maka nanti ketika kita tulis 0.01 data type-nya tetap boolean aja, bool, gitu kan. Boolean itu berarti data untuk apa namanya? Inputan 1 dan 0, 1 dan 0 saja, tidak ada nilai lain. Nah, kemudian kita oke di sini. Maka langsung muncul usage-nya atau penggunaannya dia adalah input. Karena dia tahu bahwa untuk CP1E E30 yang settingnya kita buat tadi, alamat 0.01 ya, channel 0 ini adalah miliknya input. Nanti kalau CP1H, CP1L udah beda lagi. Kita nanti kalau di CP1E ini kita membuat misalnya ya, kita membuat lampu merah itu di alamat 100.01. Misalnya kita tulisi indikator off. Nah, maka 101 ini langsung dicandai oleh si programnya sebagai penggunaannya untuk output. Karena dia sudah mendeteksi bahwa oh ini CP1E, kemudian alamat yang digunakan hanya channelnya 0 untuk input, 1 untuk apa namanya, channel 1 untuk input juga, lah channel untuk output adalah 100, 101 dan seterusnya. Nah, itu. Ya, kemudian kita bisa buat lagi misalnya insert simbol di sini untuk tombol on atau tombol hijau. Ini penggunaannya nggak boleh pakai spasi ya. Penggunaannya address or value-nya kita pakai 0.00. Kemudian penggunaannya untuk tombol untuk start system. Ya. Kemudian kita buat lagi insert simbol lampu hijau. Nah, ini kita beri alamat 100.00. Kemudian di sini kita tulis komentarnya sebagai indikator on. Maka nanti sudah langsung tahu sebagai output. Nah, kemudian kita misalnya mau pakai work area. Simbol ini ya relay 1. Ini alamatnya adalah W0.00. Maka di sini akan disebut sebagai perantara 1. Nah, setelah kita menulis ya, karena ini saya hanya memberikan contoh, maka saya berikan sedikit saja. Kalian bisa menuliskan ini sebanyak jumlah memori yang dimiliki. Misalnya inputnya berapa, outputnya berapa, work area-nya berapa, data area, auxiliary area-nya berapa. Kalian bisa masukkan semua. Ya, kemudian kita masuk ke section. Ya, di sini kita masuk ke section, maka kita akan dibawa ke halaman yang tadi atau field yang tadi. Nah, di sini di atas ini, ya, di atas ini ada di ribbon ini, ya, di ribbon ini ada beberapa simbol yang nanti akan kita gunakan. Nah, dari sekian banyak ini,
Yang paling sering nanti kita gunakan adalah bagian yang ini, bagian yang saya tarik ini. Nah, nanti di sini akan ada simbol kontak NO, misalnya kita tulis di sini tadi adalah 0.00. Maka karena di simbol tadi sudah kita definisikan atau addressing itu sudah kita tentukan, maka ketika kita enter, ya, jadi saya ulangi ya, cara memasukkannya kita klik simbol NO, kontak NO, kita klik lagi di bagian kursor yang disorot ini atau sorotan ini. Kemudian kita tulis alamat yang kita tentukan tadi, misalnya 0.00. Maka secara otomatis di komennya sudah muncul tombol untuk start system. Karena tadi kita simpan seperti itu. Kemudian di OK. Nah, maka sudah ada tulisannya tombol hijau. Nah, atau kalau kita tidak menuliskan alamatnya karena sudah kita simpan di simbol, maka ketika kita taruh di sini, maka nanti kita bisa langsung milih di daftar di panah bawah yang saya tunjuk dengan kursor ini, nanti bisa tersimpan di sini, lampu hijau, lampu merah. Nah, yang kita cari adalah tombol hijau. Sudah alamatnya 0.00 juga ada di situ. Karena tadi kita simpan tombol hijau itu dengan alamat 0.00. Nah, seperti itu. Kemudian tombol hijau mau kita pakai untuk menyalakan lampu. Maka yang kita ambil adalah bukan lagi kontak tapi coil. Nah, coil ini kalau kita panggil dan kita taruh di sorotan kursor itu, maka ketika kita tulis atau misalnya tidak kita tulis, kita pilih saja lampu hijau, maka dia akan menempatkan diri dengan alamat 100.00 tadi. Jadi alamatnya di sini tidak tertulis karena sudah kita simpan di sini. Lampu hijau. Ini sudah alamat 100.00. Nah, jadi kalau kita pencet tombol hijau, maka lampu hijaunya akan menyala. Ya. Supaya lampu hijau ini tetap menyala meskipun tombol hijaunya kita lepas, maka lampu hijau ini harus kita panggil sebagai inputan. Dengan cara bagaimana? Kita ambil kontak normally open, kita taruh di sini, terus kita panggil alamatnya lampu hijau atau kita cari di sini lampu hijau. Nah, maka nanti sudah ada kontak dengan alamat yang sama dengan alamat lampu atau alamat coil. Nah, setelah itu kita bisa tarik ini ke atas dengan menambahkan new vertikal, garis vertikal, atau kita kontrol dan kita panah ke atas. Nah, seperti itu. Maka sudah menjadi sirkuit cell holding. Kalau kita ingin mematikan lampu hijau, tidak perlu menghapus di sini, kita langsung tumpuk dengan normally close dengan tombol off ya. Tombol off-nya tadi adalah kita cari tombol off-nya tombol merah. Kita oke di sini. Tombol untuk stop system. Nah, maka di sini sudah bisa muncul tombol merah yang nanti fungsinya untuk mematikan lampu hijau. Kalau kita pengen lampu hijau mati, nanti akan nyala lampu merah sebagai indikator off, maka kita tinggal nambahkan coil ke bawahnya lampu hijau ini dengan alamat lampu merah. Nah, sudah langsung otomatis seperti itu. Kalau tidak otomatis, kalian pakai new vertikal dan new horizontal ini untuk menggaris. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal disorot mana yang mau dihapus. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan softwarenya. Kalian cari sendiri banyak sekali di internet karena pendistribusian software secara software yang tidak lisensi itu melanggar hukum katanya. Jadi silahkan kalian cari sendiri, installnya juga mudah. Itu silahkan nanti kalian cari di
internet itu biasanya di PLC 123 atau PLC apa, saya lupa. Itu ada banyak sekali. Cari yang terbaru, karena yang terbaru nanti bisa dipakai untuk jenis PLC yang terbaru juga. Yang ada di laboratorium kita, softwarenya belum update. Itu software lama, sehingga PLC yang baru, yang CP2E, itu nggak bisa dipakai di situ. Maka itu nanti harus di-install ulang lagi dengan software yang baru. Tapi nggak tahu apakah mau diberikan software yang lisensit atau mau ditembak bajakannya. Oke, ini untuk ya sekarang gini, Pak, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kita ada dua arah ya, atau mungkin kita akan ada dua agenda setelah membuat program, yaitu mensimulasikannya atau mengeksekusinya. Ya, kita mau mensimulasikan dulu, maka kita bisa klik simulation, kemudian kita work online kan simulator. Nah, setelah simulator ini online ya, jadi ini adalah simulasi yang bisa kita gunakan sebelum kita eksekusi ke PLC-nya atau kita transfer ke PLC-nya. Maka di sini nanti kita bisa menggunakan beberapa cara. Ya. Yang pertama, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa berikan perintah, ya, bisa berikan perintah untuk set on atau untuk ini set on berarti kita seperti kita memencet tombol itu, mensimulasikan kita sedang memencet tombol itu, dan kemudian kita bisa set off untuk seolah-olah kita melepas tombol itu. Nah, kemudian kalau kita set on tombol merah, maka nanti lampu indikatornya akan mati. Nah, kalau kita set off tombol merah, maka lampu indikatornya tetap mati. Nah, karena kan self holding ini, ya. Kalau mau nyala lagi ya kita harus nyalakan atau aktifkan tombol hijau. Itu yang pertama, meng-on-kan, meng-off-kan secara simulasi. Yang kedua, kita bisa klik dua kali, klik kiri dua kali, dan kemudian memberikan value. Ya, karena ini adalah boolean, karena ini adalah bool, karena ini adalah digital, tahunnya hanya 1 dan 0, maka value yang bisa kita masukkan juga hanya 1 dan 0 saja. 1 untuk on, kita set maka dia akan on, dan kita klik dua kali untuk 0, maka kita sedang melakukan atau meng-off-kan tombol tersebut. Di sini kita klik dua kali, kita kasih value 1, kita set, maka dia akan mati. Kita klik dua kali, kita kasih value 0 untuk mengembalikan. Ya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan force, ya, force. Tapi yang namanya force itu bahasa Indonesianya kan apa namanya, semacam atau maknanya dipaksa ya. Force itu dipaksa. Maka ketika kita klik kanan, ketika kita force on, sama akan on, tapi di sini akan ada gemboknya, akan ada kuncinya. Kenapa dikunci? Ketika dikunci seperti ini, nanti kalian transfer pun maka masih posisinya mengunci seperti itu. Maka locknya ini harus dilepas. Cancel all force atau cancel force-nya saja. Tapi tetap kondisinya on. Kalau mau meng-off-kan ya di force lagi, off lagi. Nah, tapi muncul lagi gemboknya. Kita harus cancel all force lagi. Nah, ini seperti itu. Kemudian force itu juga memiliki short key atau tombol yang bisa mempercepat kita melakukan force itu.
ya, yaitu dengan cara diklik atau disorot pada bagian perangkat pada bagian kontak atau mungkin juga kontak NC maupun kontak NO-nya. Kemudian kita kontrol J itu sebagai pengganti force on. Tentu saja lock-nya ikut ya. Kemudian kita bisa kontrol K untuk melepas atau mengoff-kan ya. Kemudian kita kontrol L untuk melepaskan gemboknya atau lock-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya tekan lepas, ya berarti tinggal JKL. Kontrol JKL. Kontrol JKL. Gitu. Kalau misalnya di sini mau kita tekan lepas, tombol merahnya ya kontrol JKL. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan starting atau bagaimana kita menggunakan software CX Programmer secara dasar sampai kepada simulasi dulu. Saya batasi sampai kepada simulasi dulu saja. Untuk transfer ke PLC nanti kita ketemu di semester depan. Pada saat kita ada di lab PLC. Saya batasi pada simulasi dulu. Nah, ini nanti rekaman ini akan bisa kalian buka lagi pada saat kalian praktikum PLC. Ya. Walaupun nanti juga akan kalian pelajari untuk UAS teori, tapi nanti juga akan kalian bisa buka lagi pada saat praktek PLC sehingga tidak tanya lagi, Pak ini bukanya CS Programmer bagaimana? Pak ini mengambil kontaknya bagaimana? Tidak perlu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah terekam, nanti bisa dibuka kembali atau disimak kembali ketika kalian ada di praktek PLC. Itu akan lebih mempercepat, mempermudah kalian memahami. Ya, walaupun saya lihat yang memperhatikan ini hanya full barisan depan dan separuh barisan kedua. Yang barisan ketiga sama keempat ini kan ngopo Pak kalau kan ngomong ngopo cepet banget nerangke gitu. Nah, saya cepet nerangke itu karena ini direkam. Sehingga apa yang saya sampaikan ini sudah record semua. Kalau kalian kecepatan ya silahkan nanti dibuka lagi. Itu ya. Dari membuka CS Programmer sampai membuat addressing dalam simbol, kemudian sampai membuat program ladder dasar, kemudian sampai mensimulasikan. Itu yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Ya, oke. Saya lihat dulu kita sudah berapa menit ya.